Trigger, I think we got one here. To see what the guys did to me. Hai Penners, welcome to Pen Story. Penners, gimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah move on atau masih setia nungguin dia yang gak jelas statusnya? Daripada boring nungguin yang gak pasti, mending siapin kuota. Terus santuy deh sambil nonton beberapa atlet yang memilih beralih profesi karena beberapa alasan. Dan seperti biasa, semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin update tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya. Udah, lanjut. Teradeters. Pria kelahiran Lampung, besar di Sumedang, dan membentuk karirnya di Bandung sebagai atlet ini sekarang menua di Jerman dan sukses buka toko kue di sana loh Penners. Ada cerita yang cukup menarik tentang bagaimana proses peralihan dari atlet menjadi seorang penjual kue yang sukses. Pada tahun 2003 silam, Mas Tera berangkat ke Jerman untuk menggantikan posisi temannya sesama atlet bulu tangkis yang meninggal dunia. Bermodal nekat dan impian, Tera terbang ke Jerman dengan uang saku Rp160.000. Tak disangka, perjuangan Mas Tera di Jerman berbuah manis. Klub yang dibelanya berhasil merangkak naik ke Liga 2 dengan poin yang cukup bagus. Singkat cerita, karirnya terus moncer. Sekitar 8 tahun ia bertanding di banyak kompetisi seperti Italia Open, Prancis Open, Jerman Open, dan lain-lain. Namun, karena dunia tanding bulu tangkis ada masanya, 2009 ia memilih gantung raket dan mendedikasikan diri sebagai pelatih. Di Jerman, Mas Tera menikahi wanita idamannya. Selain melatih bulu tangkis, pilihan akhirnya jatuh pada bidang kuliner yang dianggap menjanjikan, padahal sangat jauh dari background profesinya. Nggak disangka, hanya butuh beberapa bulan saja mantan atlet ini sudah punya banyak pelanggan dari perusahaan besar. Dan karena lokasi toko kuenya dekat bandara, Tera memasok kek di bandara Frankfurt, ke rumah sakit, juga ke sejumlah perusahaan dan kantor. Sampai dengan saat ini, Mas Tera masih aktif menjalankan bisnis kue bersama anak dan istrinya di Jerman. Oke, nama saya Teradeters, tadinya Tera Herman. Saya nikah sama orang Jerman, jadi ganti nama jadi nama Teradeters. Saya tinggal di Frankfurt, asal lahir di Lampung. Tera teh menikah mau ngaku Tera teh atlet lah gitulah. Di Indonesianya Tera teh atlet. Nah, ada teman Miku Kojima. Yuk kita kenalan dulu sama atlet renang asal Jepang. Miku Kojima, perempuan seksi kelahiran 13 Mei tahun 2000 ini, memiliki karir yang cukup gemilang di mana ia berhasil meraih medali Olimpiade Junior 2018 di Buenos Aires, Argentina. Ia juga pernah meraih medali emas pada kejuaraan dunia renang junior pada tahun 2017. Saat itu, ia meraih 2 medali emas pada nomor 2000 meter dan 400 meter. Was for me to hit no time low, 'cause I'm done with teaching. If you don't even wanna learn, maybe I'm dreaming. Maybe I can't have it all. History's repeating. We're just going in circles. I feel like Namun, Miku Kojima secara mengejutkan alih profesi. Ia menjadi atlet film dewasa di Jepang. Hal itu bermula dari postingan foto-foto seksinya di salah satu media sosial. Singkat cerita, foto yang diunggah Miku Kojima dalam balutan baju renang memancing reaksi dari para penggemarnya. Ia akhirnya penasaran dan menonton film dewasa. Aku terkejut saat mengetahui popularitasku di industri erotis. Aku penasaran dan menonton beberapa film dewasa, ujarnya.
karirnya. Lalu, ia mulai debut sebagai bintang film dewasa pada Februari 2022. Miku Kojima pun merasa nyaman menjalani profesi barunya itu. Ia merasa pekerjaannya sangat menarik. Bahkan, ia tak segan membandingkannya dengan profesi sebelumnya. Pada awalnya, ada perasaan negatif, tapi buatku pekerjaan ini terlihat amat menarik. Aku memutuskan untuk mencobanya. Mungkin disinilah aku bisa jadi diriku yang sebenarnya. Dan ya, di sini aku tidak perlu lagi berlomba adu cepat dengan siapa-siapa. Tak ada pesaing di sampingku, kata Miku. Manny Pacquiao. Akibat kekalahan dalam pertandingan perebutan gelar kelas welter WBA melawan petinju Kuba Yordenis Ugas, membuat petinju asal Filipina berusia 42 tahun ini memilih pensiun dari dunia boxing dan memilih ikut mencalonkan diri untuk menjadi orang nomor 1 di Filipina. Dari rekam jejaknya, dunia politik bukanlah hal baru bagi Pacquiao. Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai senator di parlemen di Filipina. Banyak pihak yang meragukan akan keberhasilan Pacquiao dalam Pilpres tahun 2022 ini. Namun, berbekal dari pengalamannya menjadi senator, Pacquiao optimis bisa mendapatkan polling suara terbanyak pada Pilpres nanti. Semoga terpilih ya, Mas Pacquiao. Yang penting kalau nanti gagal jangan main tinju-tinju aja. David Beckham. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan sama mantan pesepak bola yang mempunyai paras rupawan dan gantengnya itu nggak habis-habis sampai sekarang. Ya mungkin karena dianugerahi dengan pribadi yang sangat berkarismatik itulah yang membuat para produser film banyak menawari David Beckham untuk berakting dalam film garapannya. Pensiun dari dunia sepak bola di usia 38 tahun pada 2013 silam, mantan kapten timnas Inggris ini sudah menjadi langganan bintang iklan seperti parfum, celana dalam pria, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2017 lalu, sutradara Guy Ritchie menawari David Beckham untuk berakting dalam filmnya yang berjudul King Arthur: Legend of the Sword. Tentu saja tawaran tersebut langsung diterima oleh Mas David. Itu saya lakukan bukan sebagai karir terbaru, itu saya lakukan karena menyenangkan dan untuk bersenang-senang. Berakting bukanlah suatu hal yang sedang saya latih untuk bisa lebih baik ke depannya, kata Beckham seperti dilansir dari Mirror. Dan inilah cuplikan video saat David Beckham berakting dalam film Legend of the Sword. Why does the sword reveal itself now? Rennie Gracie. Seorang pebalap supercar wanita asal Australia kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dia kini beralih profesi menjadi bintang film dewasa. Rennie yang lahir tahun 1995 ini sukses dalam balap kart pada tahun 2013 dan 2014 di kejuaraan Porsche Carrera Cup Australia. Pada tahun 2013, dia bahkan menjadi wanita pertama yang bersaing di kejuaraan itu. Dengan karirnya yang cemerlang, wanita berusia 25 tahun ini akhirnya memutuskan untuk melakukan pergantian drastis menjadi bintang film dewasa. Hi guys, Renee Gracie here. $300,000 US. Because of that, I do get a lot of people reaching out for me for help. Best, most valuable tips that I think everybody should take account for. And if you are using OnlyFans, really important to try and make sure that you are using these three. I have lots more. Meskipun punya balap karir yang cemerlang, Gracie tampaknya tidak puas dengan apa yang diraihnya. Dia mengaku berjuang untuk mendapatkan uang banyak dari olahraga motor.
Namun, karena impiannya tak tercapai, akhirnya dia mulai mengunggah konten dewasa ke situs berlangganan OnlyFans pada tahun 2020. Dan sejak saat itu, dia tak lagi ingin menjadi pembalap. Mobil balap bukan lagi kesukaan saya, katanya. Dengan karirnya di industri dewasa, Gracie mendapatkan penghasilan $25.000 AS atau sekitar 352 juta per minggu. Meski begitu, dia mengaku masih memiliki bisnis lain di luar industri dewasa. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Karena persaingan satu dengan yang lainnya, mereka akhirnya memilih untuk hengkang dan memilih pekerjaan yang mereka cintai. Jadi, cintailah pekerjaan kamu dan belajar untuk ikhlas. Karena dengan begitu, pekerjaan apapun yang kita kerjakan akan terasa lebih mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu biar lebih baik di masa depan. Bye-bye.